Selamat datang di channel YouTube Millennial Tutorial. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara verifikasi dan validasi data individu peserta didik khusus tingkat akhir yang bisa dilakukan secara mandiri oleh peserta didik maupun orang tua atau wali dari peserta didik tersebut. Adapun langkah-langkah atau cara dari verifikasi dan validasi data tersebut, yang pertama, Bapak Ibu orang tua atau peserta didik silakan buka Google Chrome-nya, lalu di menu pencarian Google Chrome itu silakan diketik validasi NISN, lalu selanjutnya silakan klik enter. Setelah itu maka akan muncul beranda seperti ini. Lalu di sini Bapak Ibu atau peserta didik silakan klik yang nomor induk siswa nasional. Maka setelah diklik akan muncul beranda seperti ini. Maka di sini langkah yang pertama yang bisa dilakukan oleh peserta didik ataupun orang tua peserta didik yaitu mengetik NISN dari peserta didik tersebut. NISN ini bisa dilihat di ijazah peserta didik. Contohnya, saya akan berikan salah satu peserta didik tingkat akhir yang akan melakukan validasi ataupun verifikasi data individunya. Langsung saja di sini saya akan mengetik NISN peserta didik tersebut. 34. Setelah diketik, lalu langkah selanjutnya silakan masukkan nama ibu kandung. Jadi di sini Bapak Ibu ataupun peserta didik silakan diketik nama ibu kandung dari peserta didik itu sesuai dengan yang ada di kartu keluarga ataupun yang sesuai dengan di data rapor dari peserta didik tersebut. Contohnya, selanjutnya silakan klik saya bukan robot, silakan diklik di kotak ini. Lalu akan muncul seperti ini. Di sini pilih semua gambar yang memuat tangga. Jadi silakan pilih yang gambar tangga. Setelah itu silakan klik verifikasi. Maka akan divalidasi atau dicentang. Maka setelah itu silakan klik cari data. Akan muncul hasil pencarian dari NISN peserta didik tersebut. Di sini ada nama, tempat lahir, jenis kelamin, dan status aktif. Setelah dicek kebenarannya, maka langkah berikutnya di sini ada verifikasi data identitas siswa. Di sini ada kolom NPSN dan tanggal lahir peserta didik. Maka di kolom NPSN silakan ketik NPSN sekolah peserta didiknya. Kalau di SMP Negeri 1 Teluk Dalam maka NPSN-nya adalah 10258191. Setelah itu di kolom berikutnya, maka di kolom kedua ini silakan ketik tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir dari peserta didik tersebut. Silakan ketik di sini. Lalu selanjutnya silakan pilih tahun berapa peserta didik tersebut lahir. Di sini saya kasih contoh 2006. Silakan klik. Maka akan muncul bulan. Di sini bulan lahirnya April. Lalu tanggalnya 9. Nah, setelah itu di bawahnya ada nomor induk kependudukan. Jadi kolom ini Bapak Ibu
orang tua peserta didik maupun peserta didik, silakan ketik nomor induk kependudukan dari peserta didik tersebut sesuai dengan yang ada di kartu keluarga. Jadi di sini saya beri contoh 1214 9 001. Setelah diketik semua nomor induk kependudukan dari peserta didik tersebut, langkah berikutnya silakan centang kotak berikut. Saya bukan robot. Setelah di checklist, maka silakan klik lihat data. Maka akan muncul verifikasi data peserta didik. Data ini akan dipadankan dengan data kependudukan dan catatan sipil. Jadi di sini Bapak Ibu, orang tua peserta didik maupun peserta didik, semua data yang ada di Dapodik maupun di data kependudukan dan catatan sipil akan dicocokkan apakah data tersebut sesuai atau tidak. Jadi di sini ada data identitas sumber Dapodik, maka silakan dicek satu-satu. Ada NIK, kalau checklist warna hijau seperti ini, maka itu data sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Jadi kalau merah, maka silakan ubah mana yang salah. Contoh di sini warna merah di X, maka silakan ubah dari NIK peserta didik tersebut. Kalau checklist hijau, maka silakan dilanjut. Ada nama, kalau checklist hijau, silakan dilanjut. Tempat lahir hijau, tanggal lahir hijau. Jenis kelamin, pilih jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki. Kalau di checklist hijau juga, maka itu sudah pas dengan data yang ada di Dukcapil. Jika data identitas yang ada sumbernya ini dari Dapodik, ada yang checklist merah, maka silakan diubah. Ini bisa diubah semua, silakan diubah. Silakan diketik data yang sesuai dengan data kartu keluarga. Jika yang salah adalah dari Dapodik, maka silakan diubah di sini. Jika yang salah di kartu keluarga, maka Bapak Ibu orang tua siswa maupun peserta didik silakan hubungi Dukcapilnya, silakan ditanya, silakan disesuaikan data yang sebenarnya. Lalu di sini ada nama ibu, data orang tua siswa. Jadi di sini peserta didik maupun orang tua siswa silakan ketik NIK ibu kandung. Jadi NIK ibu kandungnya adalah 1214. Setelah diklik, setelah diketik ini, maka silakan dicek nama ibunya. Jika di sini nama ibunya salah, maka silakan diperbaiki. Jika pas, maka silakan dilanjut. Selanjutnya adalah NIK ayah. Silakan dilihat di kartu keluarganya. Kalau sudah dapat, silakan diketik 1214. Selanjutnya silakan dicek nama ayahnya. Jika nama ayahnya tidak sesuai dengan data yang ada di sini, maka silakan diganti. Ini bisa diganti. Jadi semua data ini jika berwarna merah, maka itu silakan diganti.
Jika sudah selesai, maka langkah berikutnya di sini silakan centang di sini jika ayah sudah meninggal. Jadi bagi peserta didik yang ayahnya sudah meninggal, di sini silakan centang. Dan jika kedua orang tua ataupun ibu dan ayahnya sudah meninggal, maka silakan klik di sini. Jadi datanya tetap diisi. Jika tidak tahu nik ibu atau ayah yang sudah meninggal, silakan ditanya di Dukcapil. Ini tetap diisi data orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal. Lalu kalau hanya wali yang ada, silakan diisi nik walinya dan nama walinya. Oke, langkah berikutnya di sini ada lokasi tempat tinggal. Ini lokasinya harus disesuaikan dengan yang ada di kartu keluarga. Jadi silakan klik di sini. Di sini akan muncul peta lokasinya. Jadi kalau di tab dalam silakan dipilih di sini. Ini ditunggu. Nah, baik. Jadi di sini ada lokasinya. Jadi kalau di kartu keluarga dia di bawah Jawa, silakan diklik di sini. Kalau di Teluk Dalam maka silakan diklik di sini. Terserah. Silakan dipilih di sini mana alamat peserta didik sesuai dengan kartu keluarga. Kalau sudah siap maka akan klik yang ini. Sudah. Setelah itu maka langkah berikutnya, kalau datanya sudah diisi dan diperhatikan dengan benar, ini tidak boleh ada yang kosong, harus terisi semua, terkecuali kalau tidak ada walinya. Jadi langkah berikutnya, di sini ada klik di sini untuk validasi data. Bapak Ibu orang tua atau peserta didik silakan klik yang ini. Maka selanjutnya, maaf ya, sudah baik, silakan dicek kembali data peserta didiknya. Setelah itu silakan klik. Baik, setelah itu akan muncul beranda seperti ini. Data identitas dari peserta didiknya silakan disesuaikan. Kalau checklist hijau seperti ini, itu artinya data peserta didik yang ada di Dapodik atau dari sekolah itu sudah sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Jadi kalau semua checklist hijau semua, maka itu sudah sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Jika belum, maka silakan diperbaiki kembali data siswanya. Jika ada warna merah, maka silakan kembali ke belakang, silakan perbaiki kembali. Di sini data orang tua pun sudah checklist semua. Kalau sudah yakin betul semua data yang di sini, maka di sini ada persetujuan. Maka di kotak ini silakan klik, maka akan warna hijau. Lalu selanjutnya di sini ada klik di sini untuk melakukan pengajuan perubahan. Jadi silakan diklik. Jadi setelah diklik akan muncul seperti ini, data berhasil tersimpan, silakan tunggu persetujuan dari sekolah, terima kasih. Jadi di sini sudah ada di bawah daftar pengajuan perbaikan. Di sini ada persetujuannya dalam proses. Sudah. Jadi kalau sudah, maka selanjutnya pihak sekolah akan melakukan yang namanya persetujuan ataupun penolakan. Jika terlanjur mengisi data tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, maka silakan dihubungi pihak sekolah untuk menolak
pengajuan perbaikan data tersebut. Jika sudah, maka nanti sekolah akan melakukan persetujuan. Nanti akan berubah di sini sudah disetujui. Di sini masih dalam proses, maka setelah nanti disetujui oleh pihak sekolah, di sini akan berubah jadi sudah disetujui. Maka setelah langkah ini selesai, maka pengerjaan verifikasi dan validasi data peserta didik tingkat akhir sudah selesai. Jadi ini tujuannya untuk memastikan data dari peserta didik itu langsung di-entry secara mandiri oleh peserta didik maupun orang tua dari peserta didik tersebut, agar tidak ada kesalahan data dari pengentrian data peserta didik. Cukup sekian. Kalau ada pertanyaan dari semua ini, maka silakan ditanyakan di pihak sekolah. Dan jika ada juga yang mau ditanyakan di video ini, silakan diketik di kolom komentar, maka nanti saya akan menjawabnya. Cukup sekian, terima kasih.